Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fakira dengan NIM 24010432. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Kalau menurut Christian van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum tata negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Menurut tingkatannya, hukum di bawahan dari masing-masing itu menentukan wilayah ke lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada objek kajian ilmu hukum tata negara. Secara umum, objek kajian hukum tata negara dapat dibagi atas. Yang pertama, hukum tata negara mengkaji mengenai organisasi negara, baik secara vertikal dan horizontal. Yang kedua ada hukum tata negara melihat kelengkapan negara. Yang ketiga ada hubungan kelembagaan. Yang keempat ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Yang keenam ada wilayah dengan batas-batas yang telah ditentukan. Yang ketujuh ada hubungan rakyat dengan negara. Yang kedelapan ada hak asasi manusia. Yang kesembilan ada norma dasar. Selanjutnya ada asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada asas Pancasila, yang kedua ada kedaulatan rakyat, yang ketiga ada negara hukum, yang keempat ada demokrasi, yang kelima ada negara kesatuan, yang keenam ada pembagian kekuasaan dan check and balance, yang ketujuh ada legalitas. Selanjutnya ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan dan membatasi kekuasaan negara tersebut. Yang kedua ada fungsi konstitusi. Yang pertama ada dasar legalitas negara, yang kedua ada pembatasan kekuasaan, yang ketiga ada perlindungan HAM, yang keempat ada pedoman penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada sifat konstitusi. Ada sifat tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat ada materi konstitusi. Yang pertama ada jaminan HAM, yang kedua ada struktur dan kewenangan lembaga negara, yang ketiga adalah pembagian kekuasaan, yang keempat ada prosedur perubahan konstitusi, yang kelima ada Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima ada penafsiran konstitusi dilakukan agar konstitusi tetap sesuai perkembangan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada masa awal kemerdekaan dan Undang-Undang 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus pada tahun 1945, Indonesia segera menggunakan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam masa ini, pemerintahannya terbentuk Negara Kesatuan Negara. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan karena masih dalam kondisi kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Kekuasaan eksekutif sangat dominan. Selanjutnya ada masa konstitusi RIS. Pada masa konstitusi RIS adalah setelah menyelesaikan konflik dengan Belanda melalui KMB, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada akhir tahun 1949. Dalam sistem ini, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian dan pemerintahan bersifat parlementer. Selanjutnya ada masa Undang-Undang 1950 Negara Kesatuan Parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar sementara di tahun 1950 yang menjadikan Indonesia kembali ke negara kesatuan tetap dengan sistem parlementer. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang 1945. Karena konstituante gagal menyusun undang-undang baru dan kondisi politik makin sulit, pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli pada tahun 1959 yang membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Setelah kejatuhan Soekarno, era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintahannya memakai Undang-Undang 1945 Negara Kesatuan dengan kontrol politik yang ketat, tetapi paralel dengan
pembangunan ekonomi yang cepat dan stabilitas politik yang lebih tinggi dibandingkan. Selanjutnya ada era reformasi dan amandemen Undang-Undang 1998. Mulai dengan lengsernya Soeharto pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Dalam periode ini terjadi perubahan besar. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali antara 1999 sampai tahun 2000 untuk memperkuat demokrasi, memberikan jaminan hak asasi, dan membatasi kekuasaan eksekutif. Presiden dan wakil presiden mulai dipilih langsung oleh rakyat. Lembaga baru seperti lembaga Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan muncul serta desentralisasi kekuasaan ke daerah diperkuat. Selanjutnya ada kondisi terkini dan tantangan ke depan. Hingga masa sekarang, beberapa hal penting. Indonesia memilih memakai Undang-Undang 1945 dan tetap negara kesatuan. Perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan demokrasi. Tantangan ini memperkuat penegakan hukum, mengatasi korupsi, dan meningkatkan kualitas demokrasi dan menyesuaikan dengan era digital serta perubahan global. Selanjutnya ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di bawah muncul kontrol legislatif. Cirinya, kepala negara hanya sebagai simbol kepala negara pemerintah adalah Perdana Menteri. Dan pemerintahan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui emosi tidak percaya. Dan pemilu legislatif sangat menentukan siapa yang memimpin pemerintahan. Contohnya negara Inggris, Jepang, Malaysia, dan Belanda. Selanjutnya ada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Cirinya, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan presiden tidak dapat dijatuhkan parlemen kecuali lewat impeachment. Dan menteri bertanggung jawab kepada presiden, bukan parlemen. Dan kekuasaan 3 lembaga negara terpisah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina. Selanjutnya ada sistem pemerintahan campuran. Sistem gabungan antara parlementer dan presidensial. Cirinya ada presiden dan Perdana Menteri bersama-sama memimpin pemerintah. Dan ada juga presiden biasanya mengatur urusan luar negeri dan keamanan. Dan ada juga Perdana Menteri mengatur pemerintahan sehari-hari. Dan pemerintah bisa diberhentikan oleh parlemen, tetapi presiden punya kekuasaan besar. Contoh negaranya ada negara Perancis, Rusia, Korea Selatan. Ini ada awal mula adanya negara hukum. Berawal dari masa kekuasaan raja yang absolut dan sewenang-wenangnya, muncul pemikiran bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Selanjutnya ada konsep negara hukum. Yang pertama ada segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang adil. Yang kedua, mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang keempat, ada pembagian kekuasaan agar tidak terjadi tirani. Yang kelima, ada peradilan harus merdeka dan tidak memihak. Yang keenam, ada dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang ketujuh, ada negara hukum Indonesia berlandaskan Pancasila, bermoral, berkeadilan, dan religius. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.